Lebaran sebentar lagi, tapi OJK malah rilis data tentang nasib gagal bayar pinjaman online di Indonesia. Jadi ada dua berita tentang galbay. Ya, yang pertama berita tentang galbay, yang kedua adalah nasib dari fintech tersebut. Oke, ini beritanya sangat tidak baik sekali. Anda wajib nonton ini. Oke, kita langsung saja masuk ke berita yang pertama. Gitu ya. Berita yang pertama saya dapatkan dari financialbusiness.com, ya sebenarnya banyak di Google juga, tapi saya ambilnya dari sini saja. Oke, di sini judulnya kredit macet pinjol Rp 2 triliun, industri P2P lending perlu diperbaiki. Ya. Jadi guys, gagal bayar nasional ini semakin menjamur, semakin banyak yang gagal bayar dari perempuan, laki-laki, mulai dari umur 18 sampai 50 itu lagi banyak yang gagal bayar. Jadi tidak Anda saja yang gagal bayar itu. Di Indonesia kayaknya sih ya, saya juga kurang tahu, ekonominya itu lagi tidak bagus katanya. Gitu ya, katanya. Tapi kita fokus ke sini saja ya. Di sini kredit macet pinjol Rp 2 triliun guys. Tahun kemarin ya kan kita itu pasti dengarnya kredit macet pinjol ya kan 500 miliar, 2 miliar, 10 miliar, tapi sekarang sudah 2 triliun guys, tahun 2025 ini. Gila, ya kan? Yang artinya nasabah-nasabah ini pada kompak gagal bayar. Ya, pada kompak gagal bayar. Anda itu tidak sendirian. Kita ini patungan nyumbang kebangkrutan untuk para pinjol-pinjol ini guys, sampai pinjol-pinjol ini hilang, musnah di muka bumi ini. Jangan sampai lagi ada yang namanya pinjol-pinjol di Indonesia. Sudah cukup ya, dari tahun 2017 anggap saja sampai tahun 2025 sudah ada korbannya, ada yang bunuh diri, ada yang jual rumah, tanah, asetnya dan lain-lain gitu kan. Itu kan tidak baik ya. Nah, masih mending pinjol ini dihilangkan gitu. Oke, nah di sini Anda tahu nggak 2 triliun itu berapa miliar? Coba ya kita googlekan 2 triliun itu berapa miliar sih? Guys, ternyata 2 triliun itu 2000 miliar. Saya kira berapa miliar gitu, itu sudah nyampe 2000 miliar. 1 triliun sama dengan 1000 miliar. Dalam angka 1 triliun ditulis 1000, gila. Ini yang kredit macet loh guys, bukan orang yang minjem. Ya, lihatin di sini, kredit macet pinjol sampai 2 triliun, sampai 2000 miliar bahkan. Ya kan? Kalau Anda bertanya, aduh saya paling gede enggak ya galbaynya? Tidak guys. Ya, Anda itu yang namanya gagal bayar di finance itu di atas langit masih ada langit. Misalkan Anda galbay 100 juta, ada yang galbay dipinjol 200 juta. Ya, Anda galbay berapa? 300 juta, masih ada lagi yang galbay dipinjol 400 juta. Ya, biasanya di Shopee, ya kan itu, karena limitnya gede. Kalau Anda galbaynya 10 juta, 60 juta, 90 juta itu aduh udahlah ya, biasa sajalah. Kalau misalkan nggak ada orang yang galbay sampai 500 juta, tidak akan tercipta 2000 miliar guys. Betul nggak? Misalkan setiap orangnya hanya 1 juta galbaynya, hanya sampai mentok-mentok 10 juta. Mungkin nggak sampai 2000 miliar. Anda bayangkan 1 miliarnya aja kayak gimana? Ya kan? Ini sampai 2000 miliar di galbay. Pasti kan ada yang ratusan juta. Ya, itu kalau Anda mau bukti ya bahwa di atas langit masih ada langit. Ini datanya. Ya, datanya menunjukkan bahwa 2 triliun. Ya, jadi nggak usah takut-takut lagi kalau Anda galbay apakah saya paling gede, apakah saya paling kecil. Udah, galbay mah galbay aja. Tidak perlu kita ini membanding-bandingkan sesuatu yang sudah kita tinggalkan. Ya, tidak perlu kita membanding-bandingkan sesuatu yang sudah kita tinggalkan. Ya kan, galbay dipinjol itu kan sudah kita tinggalkan. Ya, kita galbay dipinjol, ya sudah tinggalkan, nggak usah dibanding-bandingkan lagi. Sudah jelas undang-undangnya bahwa galbay dipinjol itu tidak bisa dipenjara, ya sudah gitu. Oke. Nah, coba kita baca dulu sebentar di sini ya. Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan perlu ada perbaikan tata kelola di industri fintech P2P lending. Hal itu karena melihat tren kredit macet yang terjadi di industri pinjaman online atau pinjaman daring ini. Nah, ya guys, mungkin jutaan orang sudah galbay karena tren kredit macet yang terjadi di industri pinjaman online, guys. Ya, yang namanya tren itu harus jutaan orang melakukannya. Ya kan, kalau masih 10.000 orang, aduh ya belum ya. Tapi kalau sudah jutaan orang itu sudah jadi tren. Ya, mantap. Ini semoga menguatkan mental Anda. Ya, selanjutnya berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, outstanding pinjaman macet P2P lending lebih dari 90 hari per Desember 2024 tercatat sebesar 2 triliun, meningkat 14,8 year on year. Per Desember ini beritanya pada Kamis 27 Maret.
gitu ya. Oke. Jadi ya yang galbay 90 hari itu sudah nyampe 2 triliun guys. Artinya gimana? Artinya banyak orang yang sudah galbay selama lebih dari 90 hari. Ya, Anda galbaynya baru berapa minggu? Misalkan seminggu, 3 minggu, 1 bulan gitu ya. Itu belum masuk hitungan. Ya kan? Itu belum masuk ke hitungan. Yang masuk ke hitungan, yang sudah galbay banyak dan galbay lama selama 3 bulan itu sebesar 2 triliun. Ya, apalagi nasabah yang galbay kurang dari 90 hari. Belum dihitung. Oh, berarti lebih dari 2 triliun. Berarti lebih dari 2000 miliar, guys. Oke, makin banyak yang galbay semakin jadi tren. Ya kan? Bagus, Indonesia atau masyarakat Indonesia mentalnya sehat guys, nggak ada lagi yang bunuh diri, nggak ada lagi yang ketakutan sampai wah berbuat yang tidak, ya kan? Banyak kan yang berbuat kriminal hanya untuk membayar hutangnya gitu kan, masih mending galbay daripada berbuat kriminal, ya kan? Saya mah mending galbay, saya hadapi DC-DC tersebut daripada saya misalkan bobol toko orang, ya kan, nyuri ini, waduh ya nggak sepadan, masih mending saya hadapi saja galbay ini gitu. Oke, selanjutnya di sini ya, memang kalau kredit macet sejak awal sudah diprediksi karena pinjaman daring ini tidak ada filter, semua orang boleh pinjam apalagi digunakan untuk hal-hal konsumtif. Kalau semua orang bisa pinjam harus dipikirkan bagaimana pengembaliannya. Nah ini saya setuju ya kan. Jadi guys ya, pinjol atau pinjaman daring ini nggak ada filternya. Dari dulu sampai sekarang semua orang boleh pinjam, apalagi digunakan untuk hal-hal konsumtif gitu ya. Jadi sebenarnya kalau DC itu marah-marah, sebenarnya kebalik guys ya. Mereka lah yang salah ya kan. Mereka sudah salah marah-marah lagi ya. Maksudnya gimana? DC atau pinjol ini salah tapi marah-marah. Ya salah, mereka menyalurkan kredit, menyalurkan pinjaman kepada orang yang salah. Ya, ketika orang yang salah ini tidak bisa bayar, tidak mampu bayar, mereka marah-marah ya kan. Jadi apa itu istilahnya? Menurut Anda apa istilahnya seperti itu? Anda memberikan kewenangan kepada orang yang salah. Orang yang salah ini ya kan tidak bertanggung jawab, lalu Anda marah-marah. Yang salah siapa? Yang salah yang memberi kewenangan. Berpikirnya harus seperti itu kan jika kita ingin maju. Tapi masyarakat Indonesia salah konsep, salah mengerti. Ya kenapa? Karena ketakutan. Ya, ketakutan itu lebih besar daripada berpikiran jernih. Ketakutan itu lebih menguasai tubuh dan saraf Anda daripada Anda harus berpikir jernih. Anda iseng-iseng nyoba pinjol, ya kan? Di ACC 1 juta, bayar, dikasih limit 5 juta. Karena kebutuhan Anda ambil lagi, ya kan? Lalu nggak bisa bayar. Yang salah siapa? Yang salah pinjolnya. Karena dia nggak tahu apakah orang ini gajinya menutupi untuk angsuran atau tidak. Harusnya kan difilter, ya kan? Anda gajinya berapa? Contoh aja seperti bank. Ya kan, bank itu kan ribet kalau Anda mau pinjam uang. Ya kan, misalnya Anda mau pinjam kur, disuruh pay dulu sama salesnya, sales kur. Bu, nanti disurvei lagi sama kepala cabangnya 2 kali. Mana Bu, lihat Bu penghasilannya Bu. Aduh, lama itu ya, bisa sampai seminggu 2 minggu, ya kan. Nah ini pinjol, ya kan, nggak ada filter-filter seperti itu, ya kan. Main hajar, kasih ke orang ini. Ketika digalbay marah-marah, wah salah. Makanya DC kalau marah-marah itu sebenarnya nggak usah diladenin. Kenapa? Ya karena Anda ngeladenin orang gila. Sudah tahu orang ini nggak mampu, tapi malah dimarahin karena Anda memberikan tanggung jawab di luar dari kemampuannya. Nah itu ya, ini adalah tabir dari pinjol ini diungkap. Tabirnya itu ya sebenarnya guys ya, ini sudah ada yang menyatakan bahwa kredit macet di pinjol itu karena tidak ada filternya. Jadi salah pinjolnya guys, bukan salah kitanya. Oke? Nah guys, kita lanjut ke berita yang kedua gitu. Jadi di sini ada salah satu fintech gitu ya yang dituding menipu oleh bank yang investasi di pinjol tersebut. Ya, bisa kita lihat di sini. PT Crowdy Membangun Bangsa atau Crowdy diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana. Dugaan ini dilaporkan oleh PT Bank Jitras Indonesia Tbk BCIC ke Polda Metro Jaya pada 11 Februari 2025. Laporan ini masih dalam proses penyelidikan. Gitu ya. Jadi fintech Crowdy ini diduga melakukan penipuan. Ya, di mana yang melaporkannya ini adalah PT Bank Jitras Indonesia. Nah, saya kalau melihat kasus seperti ini, saya itu jadi melihat ke OJK-nya, guys. Gini, dengarkan ya. Bayangkan fintech ini bisa sampai diduga bahwa dia ini melakukan pemalsuan terhadap bank yang menjadi investornya.
gitu ya guys ya. Ini OJK-nya kemana gitu loh, ya kan? Kok bisa pinjol ini melakukan pemalsuan? Oke, nah saran saya kepada Anda, guys, tolong jangan pernah lagi menggantungkan diri Anda kepada OJK. Stop menggantungkan diri pada OJK. Mari kita hadapi pinjol ini masing-masing secara bersamaan saja. Ya, masing-masing secara bersamaan. Gimana bisa? Bisa. Ya, kita ini kompak. Ya kan, menolak kehadiran debt collector, menghapus chattingan DC, WA gitu. Karena OJK-nya pun nggak tahu kemana guys, ya kan. Sekelas bank aja, ya kan, itu bisa merasa dirinya ditipu oleh pinjol, apalagi masyarakatnya, ya. Jadi kemana ini OJK ini, ya kan? Sekelas bank aja merasa ditipu. Jadi saran saya sudah, kita ini stop menggantungkan harapan pada OJK, masih mending kita fight sendiri, kita hadapi sendiri secara bersama-sama. Oke, nanti hasil akhirnya seperti ini, ya, kredit macet sampai 2 triliun atau 2000 miliar, ya. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.